Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Hovifah akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa sih kok Bu Hovifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya, ya baru deh. Bu Hovifah ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Hovifah tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Hovifah harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Hovifah terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gua nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gua ya, kalau emang Bu Hovifah nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir. Konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir. Nggak bisa juga guys. Bisa jadi karena memang Bu Hovifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih apa ya, lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan Gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Hovifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Hovifah itu sudah menjabat 2 periode jadi Gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Hovifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Hovifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu, say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar, ternyata salah. Bisa juga yang kita pikir salah, ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Hovifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh. Tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka. Tapi ya jangan sampai bener-bener mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah,